pendeta, dari Holland John Manalif. Pertanyaan tajam untuk pendeta Richard Sabuin. Dalam Alkitab, di sini ada beberapa ayat referensi, pendeta. 1 Korintus 5 ayat 7, Wahyu 5 ayat 6, Wahyu 5 ayat 9, Wahyu 5 ayat 12, dan Wahyu 13 ayat 8. Baca semua. Iya, pendeta. Oke. Disebutkan bahwa anak domba disembelih. Bukankah Yesus anak domba Allah mati disalib bukan disembelih? Mohon penjelasannya, Pak Pendeta. Baik, kita akan coba bacakan satu-satu ayatnya. Pertama saya akan bacakan dari 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Oke, jadi di sana dikatakan anak domba disembelih, ya. Oke, terus ayat Wahyu yang 5, berikut. ayat 6, silakan. Oke, dari Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Selanjutnya ayat 9. Terima kasih, anak domba disembelih, ya. Iya, Sama iya, di situ. Oke, dalam ayat Lalu, yang ke-9, masih di pasal Wahyu 5 ayat yang ke-9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Baik, selanjutnya masih ada Wahyu 5 ayat 12. Wahyu 5 ayat ke-12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan ayat yang terakhir, pendeta, dari Wahyu 13 ayatnya yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah tersembelih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa dikatakan disembelih padahal Tuhan Yesus mati, disalib. Ada suatu hal yang sama dalam semua ayat-ayat itu, baik dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, demikian juga ada 3 ayat dalam Wahyu pasal yang ke-5, maupun di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, yaitu setiap kali disebutkan anak domba, kata kerja yang digunakan adalah disembelih. Jadi kalau anak domba, maka kata kerja yang digunakan adalah disembelih. Bagaimana kita bisa mengkaitkan anak domba itu adalah Yesus Kristus? Tentu kita yang membaca Alkitab mengetahui bahwa ini berasal dari sistem korban yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di mana pada hari Paskah ada anak domba yang disembelih. Anak domba yang disembelih pada perayaan hari Paskah di dalam masa sebelum Tuhan Yesus datang dan mati di atas kayu salib. Dan itu menggambarkan pengorbanan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang ke atas dunia sebagai manusia, ia diperkenalkan di dalam Yohanes pasal 1, saya buka Alkitab, Yohanes pasal 1, waktu Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, maka Yohanes Pembaptis berkata dalam ayat yang ke-29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu kemudian, sekali lagi Yohanes berkata dalam ayat yang ke-36, lihatlah anak domba Allah. Jadi bukan hanya di dalam kitab Wahyu Yesus digambarkan sebagai anak domba, tetapi Yohanes mengatakan waktu Yesus
datang kepadanya, ia katakan, lihatlah anak domba Allah. Dengan demikian, Yohanes sedang menerangkan bahwa Yesuslah yang dilambangkan oleh anak domba Paskah yang dikorbankan setiap tahun di dalam upacara-upacara Paskah sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Yesuslah sekarang datang sebagai penggenapan dari anak domba itu. Itulah sebabnya pada waktu anak domba disebutkan, sekalipun itu untuk menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menebus kita dari dosa, tapi kalau kata bendanya adalah anak domba, seperti ayat-ayat tadi, maka akan mengikuti kata kerja yang digunakan juga di Alkitab Perjanjian Lama pada hari Paskah, di mana ada anak domba yang disembelih. Makanya di 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, anak domba Paskah kita telah disembelih. Lalu dikatakan di sana, siapa itu anak domba Paskah? Itu adalah Yesus Kristus. Sekarang kita boleh menambah satu pertanyaan lagi. Kalau untuk anak domba, waktu disebutkan dalam Perjanjian Baru selalu menggunakan kata disembelih, bagaimana dengan Yesus? Kata kerja apa yang digunakan kalau yang disebut adalah Yesus atau Kristus atau Yesus Kristus? Coba kita baca beberapa ayat. Yang pertama, entah Stephen atau Edward kalau sudah ketemu boleh baca. Yang pertama coba kita buka di dalam Galati pasal yang ketiga ayat 1. Galatia pasal yang ketiga ayat 1. Baik pendeta. Ya, silahkan. Galatia 3 ayat 1. Ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Terima kasih. 1 Korintus 2 ayat 2. Disebutkan tadi Yesus Kristus yang disalibkan. Jadi karena yang disebutkan di sini bukan anak domba, tapi yang disebutkan adalah Yesus Kristus, maka tidak disebutkan Yesus Kristus disembelih, tapi Yesus Kristus disalibkan. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat yang kedua. 1 Korintus 2 ayat yang kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Terima kasih. Kembali di sana disebutkan Yesus Kristus yang disalibkan. Jadi sangat konsisten. Kalau anak domba, maka disebutkan disembelih. Kalau Yesus atau Yesus Kristus, maka akan disebut disalibkan. Coba kita baca dalam Yohanes 19 ayat yang ke-41. Yohanes 19 ayat yang 41. Ya. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan. Terima kasih. Jadi Yesus disalibkan. Masih ada ayat-ayat lagi, tapi cukup 2 atau 3 contoh itu yang sangat konsisten bahwa setiap kali yang digambarkan adalah Yesus atau Yesus Kristus, maka kata kerjanya di sana adalah disalibkan. Tapi kalau yang disebutkan adalah anak domba, maka kata kerjanya itu adalah disembelih. Tidak pernah tertukar, di mana dikatakan Yesus Kristus disembelih atau anak domba disalibkan. Tidak demikian. Karena anak domba ini adalah figuratif atau gambaran, maka kata kerjanya juga digunakan cocok untuk anak domba.
Lalu setelah yang dilambangkan itu, yaitu Yesus Kristus disebutkan, maka disembelih itu sudah menjadi kata disalibkan. Jadi ini suatu hal yang sangat konsisten tentang figuratif atau lambang dan apa yang adalah merupakan penggenapannya. Terima kasih.